Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baik, para sahabat semua, para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya mengajak kepada teman-teman semua untuk selalu memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga Allah dengan nikmat tersebut Allah memampukan kita untuk menyempurnakan amal-amal saleh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian mari kita juga berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, satu kesyukuran dan satu kebahagiaan bagi kita semua karena Allah masih melimpahkan rahmatnya kepada kita semua di malam yang ke-8 bagi antum. Kalau saya dan para asatid sudah malam yang ke-9 ya. Karena kita waktu itu memulai puasa, kerajaan Arab Saudi mengumumkan bahwasanya 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 11. Kewajiban kita harus taat ya, kepada pemimpin ya, as-sam'u wa ta'ah. Karena memang kondisinya waktu itu di sana cuacanya sangat cerah, sudah masuk musim panas. Nah, kondisi di negara kita jauh berbeda. Ya, waktu itu mendung dan hilal tidak sempat kelihatan. Ya, hadisnya Rasulullah SAW, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30 yawman. Kalau jadi kaidahnya begitu. Kalau di sebuah tempat ingin menetapkan ya, tanggal 1 bulan Hijriah, syaratnya apa? Harus kelihatan ya. Antara metode hisab dan metode ru'yah ini perkara yang berbeda, tapi kalau merujuk ke hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, memang sepertinya metode ru'yah yang lebih kuat, melihat secara langsung ya. Di negara kita berbagai macam cara untuk melihat hilal pada tanggal 11 kemarin ya, itu ternyata memang tidak bisa kelihatan karena kondisinya sangat sangat gelap, mendung, dan juga ada syarat yang sudah ditentukan oleh 5 negara khususnya di ASEAN, Brunei. Jadi antum jangan mengira hanya di Indonesia saja puasa tanggal 12 ya, mayoritas negara ASEAN ya, Brunei, Malaysia, Singapura, kemudian pokoknya negara ASEAN mayoritas puasanya tanggal 12 karena memang hilal tidak kelihatan di posisi derajat yang sudah ditentukan. Berapa tingginya? Minimal 5 derajat. Yang sebelumnya 3 derajat. Kemudian tahun kemarin diangkat derajatnya menjadi 5 derajat. Memang sudah kelihatan tapi tidak sesuai dengan derajat yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, kita sebagai masyarakat harus taat ya. Baik. Ada hadis yang disebutkan tadi ya, oleh MC kita ya, baik. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Baik, ini sebuah kesyukuran yang luar biasa. Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Ini nikmat yang sangat besar yang tidak boleh disia-siakan. Kenapa? Ya, setiap bulan Ramadan ada hadis yang kita sering dengarkan. Apa itu? Futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Ya. Jadi penunjang untuk masuk neraka di bulan Ramadan itu semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang paling mudah untuk masuk surga itu kapan? Bulan Ramadan. Karena semua penunjang bagi kita untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu ditutup rapat-rapat oleh Allah. Pertama, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Sambungan hadisnya, pintu surga itu dibuka dan tidak akan ditutup sampai selesai Ramadan. Pintu neraka itu ditutup dan tidak akan dibuka sampai selesai Ramadan. Itu makanya tidak salah kalau Jibril mendoakan celaka orang yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Ramadan. Apa doanya? Suatu hari Rasulullah SAW pengen naik mimbar, ya. Seperti saya mungkin tadi ketika berdiri, ya. Itu hanya gambaran saja. Langkah pertama Rasulullah mengatakan amin. Di langkah yang kedua Rasulullah lagi mengatakan amin. Di langkah yang ketiga Rasulullah juga mengatakan amin. Sahabat yang melihat, ya, ada yang melihat ada sesuatu yang aneh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat belum berani menegur, ya, belum berani bertanya kenapa Rasulullah melakukan hal yang demikian. Ketika Rasulullah turun dari mimbar, barulah para sahabat datang dan bertanya kepada Rasulullah, klarifikasi. Ya Rasulullah, bima amant? Ya Rasulullah, apa yang kau aminkan barusan? Kami melihat engkau mengatakan amin 3 kali. Bima amant? Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan atani Jibril. Tadi ketika saya mau naik mimbar, Jibril datang kepada saya dan mendoakan 3 golongan dari umatku. Ya, siapa itu Jibril? Ya, malaikat yang paling mulia. Kalau dalam Al-Quran disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan celaka di antara golongan Nabi Muhammad SAW. Ya, parahnya lagi, doanya malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, diaminkan oleh manusia yang paling mulia. Ini orang yang didoakan ini benar-benar orang yang paling celaka, yang mendoakan malaikat yang paling mulia, yang mengaminkan manusia yang paling, ya, maksum an kulli dzunub, ya, manusia yang sudah Allah sucikan dari semua dosa. Makhluk, ya, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah berdoa dan yang mengaminkan makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang didoakan? Yang pertama, ya, kata Rasulullah SAW, Jibril mengatakan kepada saya, "Raqima anfu rajul man adraka walidayhi." Ya, yang pertama doanya, Jibril mendoakan orang yang diberikan kesempatan bertemu kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, yang falam yudkhilahul jannah. Orang tuanya ini belum menjadi sebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kemarin, ya, ada yang menarik, ya, di luar semua kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan ketika umrah. Ketika mau pulang, ya, di bandara, kebetulan pesawatnya delay, ya, kurang lebih 2 atau sampai 3 jam.
dan kita menuju subuh waktu itu di Bandara Jeddah King Abdul Aziz. Ya, saya lagi duduk, ya, saya nggak tahu baca buku atau baca Quran pada saat itu. Tiba-tiba ada nenek-nenek yang datang kepada saya, ya, datang dan bertanya, sudah imsak apa belum? Saya bilang, oh sedikit lagi waktu imsaknya. Kemudian nenek ini mengatakan, saya ini dari buka puasa belum makan sampai sekarang. Saya bilang, kenapa? Oh, akhirnya dia curhat sama saya, nenek itu. Ternyata dia mengumrohkan, bukan hanya dia mengumrohkan anaknya, menantunya, dan 2 orang cucunya. Plus, ya, ini semua yang diumrohkan dikasih uang jajan sama neneknya, ya, sama orang tuanya tadi, itu dikasih uang 21 juta untuk jajan selama umroh, kurang lebih 9 hari. Tapi apa kata nenek ini? Setiap kali anak saya dan menantu saya dan anak-anaknya makan, saya tidak pernah dipanggil. Sampai terakhir katanya waktu buka puasa, mereka hanya makan sendirian dan tidak panggil saya. Ya, saya bilang luar biasa. Ya, falam yudkhilahul jannah. Jangan sampai, ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Orang tua kita diberikan, Allah berikan umur panjang kepada kedua orang tua kita, namun Allah belum memampukan kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Baik, para sahabat sekalian, kalau sahabat ingin mengecek, ya, apakah kita ini sudah termasuk anak soleh atau belum, lihat seberapa banyak kita mendoakan orang tua kita setiap hari. Ya, karena dalam hadis dikatakan awwalan salihin yad'u lahu. Hanya orang-orang soleh atau anak-anak soleh yang setiap harinya tidak pernah luput mendoakan kedua orang tuanya. Jadi antum jangan mengaku anak soleh kalau dalam satu hari teman-teman ini lupa mendoakan kedua orang tua. Karena ciri-ciri paling minimal sekali ciri-cirinya anak soleh itu apa? Yad'u lahu, mendoakan kedua orang tua. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kemudian selanjutnya, ya, kemudian Jibril mengatakan lagi, golongan yang kedua yang didoakan celaka oleh Jibril adalah ya Muhammad raghima anfu rajul thumma raghima anfu rajul, ya, man dzukirta ismak, ya, dzukirta ismahu man dzukira isma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi. Ya, ini yang golongan yang kedua. Orang yang ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di depannya, kemudian dia tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti teman-teman, ya, mudah-mudahan teman-teman semua direzekikan untuk bisa umrah ziarah ke Masjid Nabawi, salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momen yang paling mengharukan, ya, ketika kita ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti di depan kuburan, di depan makam Rasulullah ada tulisan huna assalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Momen yang paling, antum nanti akan melihat pemandangan yang luar biasa, ya. Ketika kita salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita merasa Rasulullah sedang duduk dan sedang menyapa kita, ya. Baik, makanya nanti kalau antum ke sana, hal yang paling pertama antum minta syafa'atuka ya Rasulullah, ya. Berikan syafaatmu ya Rasulullah untuk kami. Berikan kami kesempatan untuk diberikan syafaat dan bisa masuk ke dalam surga. Yang ketiga, ya, golongan yang ketiga yang didoakan oleh Jibril tadi siapa? Ini, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Siapa itu? Raghima anfu rajul, thumma raghima anfu rajul, man adraka Ramadan. Orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, falan yughfar lahu, ya, sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira
lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik. Ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Bagaimana kita ingin mengetahui kalau puasa kita itu termasuk iman dan ihtisaban, orang yang mendapatkan ampunan, puasa yang memberikan, ya, dengan itu Allah memberikan ampunan kepada kita. Bagaimana caranya? Atau tinggal lihat di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Nah, ini ciri-cirinya orang yang bertakwa. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi yang dimaksud dengan imanan di sini apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang dimaksud dengan imanan? Meyakini bahwasanya puasa itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, imanan alladzina yuqimunas shalah. Jadi kalau orang berpuasa itu tidak mungkin meninggalkan salat. Orang yang berpuasa, yang puasanya betul-betul karena Allah, imanan yu'minuna bil ghaib, ya, pasti mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan wa mimma razaqnahum yunfiqun, tidak bakhil. Wahtisaban. Apa maksudnya wahtisaban di sini? Apa artinya wahtisaban? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu tidak akan kita dapatkan kecuali apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ihtisaban. Ihtisaban artinya orang yang mampu menjauhkan dirinya dari sifat-sifat kikir, mampu membantu orang lain di saat dia butuh. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz, ya, tidak mudah marah, wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan. Ini orang-orang yang ihtisaban, mampu menjauhkan hal-hal buruk, ya, menjaga puasanya dari hal-hal yang buruk. Itu makanya kenapa Jibril mendoakan celaka orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Ragima alfu rajul thumma ragima alfu rajul thumma ragima alfu rajul man adraka Ramadana. Ya, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, fala yughfarlah. Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, kenapa orang ini disebut orang yang paling celaka? Karena di malam-malam Ramadan itu lillahi 'utaqa'u minan nar. Setiap malam Allah akan memilih di antara hambanya untuk dibebaskan dari api neraka. Kalau sampai malam ini kita belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, mari kita berjuang untuk dipilih oleh Allah agar termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Kata Rasulullah, wa dzalika fi kulli lailah. Ya, Allah itu setiap malam memilih di antara hambanya untuk dijauhkan dari api neraka. Kalau kita tidak termasuk, ya, Ramadan ini berlalu dan kita tidak termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, tidak termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dijauhkan dari api neraka, maka kita termasuk orang-orang yang berugi. Ya, baik. Maka daripada itu, para sahabat semua, dua amal ibadah yang jangan sampai kita lalaikan di bulan Ramadan ini. Kelihatannya memang sunnah. Ya, apa itu yang pertama? Bukan sunnah, wajib. Siyam dan qiyam. Ya. Kemudian yang antum, ini terakhir sebelum saya tutup, Ramadan itu, Ramadan yang membedakan dengan bulan-bulan yang lain,
ya, seharusnya kita sebagai penghafal Quran itu hidupnya itu harus lebih banyak di malam hari daripada di siang hari. Ya, sekira cukup sekian untuk malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum